Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi. Gimana pagi hari ini? Hari pertama kita sekolah. Semangat ya. Semangat, Pak. Oke, ini hari pertama pertemuan kita pada materi pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, pada pertemuan pertama ini kita layaknya seperti biasanya dalam pembelajaran itu diawali dengan doa. Nah, untuk kali ini Pak minta tolong untuk Ananda Fian, bisa bantu Pak untuk memimpin doa kawan-kawannya. Silakan Ananda Fian. Oke, Pak. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai belajar hari ini, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Ananda Pian telah memimpin teman-temannya untuk kegiatan pertama kita, awal pertama dalam pembelajaran yaitu berdoa. Nah, seperti biasa di awal tahun pembelajaran ini tak kenal maka tak sayang, maka pada kesempatan ini Pak mau ngabsen dulu ya. Tapi ngabsennya di sini sekalian untuk merecall tentang materi tentunya. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan banyak membahas tentang materi baca tulis Al-Qur'an. Nah, di sebelumnya pasti kalian sudah pernah mendengar tentang hukum nun mati dan tanwin. Sudah pernah? Nah, Sudah ya? Oh, insya Allah, alhamdulillah. Jadi nanti ketika Pak manggil namanya, silahkan sebutkan salah satu huruf ikhfa ya, yang 15. Jadi kalau misalkan sudah disebutkan oleh temannya, jangan disebutkan lagi, nak ya. Oke, kita absen dulu. Mulai yang pertama. Eva Hikmah Az-Zahra. Nun mati bertemu ta. Wah, betul ya. Tangan. Oke, Pak. Terima kasih. Terus yang selanjutnya. Fian Arya Susila. Halo, Fian. Apa nak? Hadir, Fian? Halo? Nah, sepertinya jaringan ya. Huruf kaf, Pak. Oh, kaf. Nun mati atau tanwin Hadir. bertemu huruf kaf. Betul Halo, sekali. hadir, Pak. Ya. Oke, lanjut. Pak Holidi. Holidi. Mic-nya dihidupin dulu, nak. iya, Pak. Ya, huruf apa, nak? Huruf non sukun ketemu huruf ja, jim. Jim. Wah, Masya Allah. Betul ya. Oke, lanjut. Nak Fahmi Nuria Samsi. Hadir, Pak. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf sin. Wah, Masya Allah, pinter. Satu lagi ya, Ismail Andigo. Hadir Ismail Andigo? Iya, Pak. Baru masuk ya, Ismail? Iya, Pak, baru masuk. Wah, ya oke, tak apa-apa. Silakan mengikuti ya, Ismail. Baik, anak-anak sekalian, langsung saja. Tadi Pak buka dengan mengabsen dan membuka dengan membuka pemahaman awal kalian tentang hukum nun mati dan tanwin. Kenapa? Karena ke depan kita akan banyak membahas tentang kajian Quran Surat Al-Maidah ayat 48 tentang berkompetisi dalam kebaikan. Yang dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bacaan yang sesuai dengan hukum tajwid. Baik ya, sebelum kita lebih jauh, di sini Pak akan menampilkan tujuan daripada pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Kelihatan? Layarnya di layarnya kelihatan, nak? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, pada pembelajaran kita di sini ada beberapa
kompetensi awal ya. Ini artinya kalian di awal pembelajaran ini memiliki kompetensi awal ini. Nah, untuk profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai yaitu tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Sedangkan profil pelajar rahmatan lil alaminnya itu kita akan banyak bersinggungan dengan nilai-nilai berkeadaban, ta'adub, kedua keteladanan, berimbang, dinamis dan inovatif ya. Nah, adapun tujuan pada pembelajaran kita, jadi yang pertama peserta didik artinya kalian semua itu mampu membaca Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Pada pertemuan ini kita berfokus pada ini Quran Surat Al-Maidah ayat 48, di mana ayat ini berbicara tentang berkompetisi dalam kebaikan. Juga nanti kita akan singgung tentang hadis. Dengan tartil dan sesuai kaidah tajwid. Ini tujuannya ya. Tuh. Terus selanjutnya ada menghafal, terus menganalisis asbabun nuzul, dan yang selanjutnya yaitu menganalisis manfaat ya. Ini Pak Balkan. Dan yang terakhir yaitu peserta didik membuat dan menyajikan paparan tentang Quran Surat Al-Maidah 48 tentang berkompetisi dalam kebaikan. Nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, baik. Langsung saja kita awali pembelajaran kita. Kelihatan slide Pak? Iya Pak. Kelihatan Pak, kelihatan. Oke, langsung ya. Oke. Pendidikan agama Islam tentunya untuk kelas 10 bab 1 tentang kajian Quran Surat Al-Maidah ayat 48 dan hadis tentang perintah berkompetisi dalam kebaikan. Nah, sebelum kita lebih jauh, coba di sini ada yang tahu apa itu berkompetisi dalam kebaikan? Coba, Holidi, apa yang kamu ketahui tentang kompetisi dalam kebaikan? Berlomba-lomba dalam hal kebaikan, Pak. Wah, hebat. Bisa kasih contoh? Misalnya memberi sedekah kepada orang yang sedang membutuhkan. Nah, iya benar, itu salah satunya. Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk Holidi. Betul ya. Bagus sekali. Berarti sedikit sudah paham tentang kompetisi dalam kebaikan. Dalam hal kompetisi kebaikan, berkompetisi dalam kebaikan, nanti kita akan banyak membahas tentang kajian Quran Surat Al-Maidah ayat 48 dan hadis tentang perintah berkompetisi dalam kebaikan. Kenapa kita harus berkompetisi dalam kebaikan? Berarti kita harus membahas dalilnya. Jadi supaya ketika kita melakukan suatu pekerjaan itu bisa bernilai ibadah kalau kita sesuai dengan perintah Allah dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya salah satunya itu tentang Quran Surat Al-Maidah ayat 48 tentang perintah berkompetisi dalam kebaikan. Ini yang akan kita pelajari. Nah, terus selanjutnya hadis tentang perintah berkompetisi dalam kebaikan. Dan yang terakhir yaitu manfaat membiasakan diri dalam berkompetisi dalam kebaikan. Nah, oke, untuk hari ini kita akan berfokus kepada kajian Quran Surat Al-Maidah 48 tentang perintah berkompetisi dalam kebaikan. Nanti akan disajikan Quran Surat Al-Maidah, terjemahan ayat, hukum tajwid, penjelasan ayat, isi kandungan ayat, dan perilaku yang mencerminkan ayat. Ya. Nah, ini ada Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Nanti kita sama-sama baca. Atau mau ada yang membacakan dulu? Kayaknya ada yang pintar ini. Ismail? Ismail. Sehat Ismail? Alhamdulillah Pak, sehat. Bisa bantu Pak untuk bacakan ayat ini? Sampai habis ya Pak? Gimana? Sampai habis? Ya boleh. Atau nanti bagi dua sampai ke ini. Nanti digantian dengan temannya ya. Boleh Pak. Ini Nanda Ismail silakan. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومحيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. Cukup, Anda Ismail? Oke, terima kasih, Masya Allah bacaannya. Tadi udah sampai sini. Coba dilanjut. Ada Khalidi ya? Khalidi hadir, Khalidi? Hadir, Boleh bantu, Pak. Lanjutin. Sini. Yang dari Ismail tadi, Pak ya? Ya, betul. Mulai dari walau sya Allah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum bihi takhtalifun. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih untuk Ananda, Ismail, dan Khalidi sudah membacakan ayat. Nah, ini ayat yang membahas tentang kenapa kita harus berkompetisi dalam kebaikan. Nah, tapi sebelum kita mendalami maknanya, nanti kita akan bahas tentang hukum tajwidnya. Oke, lanjut ya. Ini artinya di mana kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya acuan kebenaran terhadapnya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut aturan yang diturunkan oleh Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan satu umat saja. Tetapi Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah dianugerahkan kepadamu. Maka ini perintahnya nih, kita titik beratnya. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Itu, jadi materi kita itu tentang berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Mana ayat yang kita bahas yaitu tentang Quran surah Al-Maidah ayat 48. Nah, ini ya, tadi sudah Pak sebutkan. Jadi sebelum kita bahas lebih jauh tentang makna daripada fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan, tentunya kita akan bahas tentang tajwid. Nah, tapi di sini yang ditampilkan itu banyak ragam macamnya, mulai dari ikhfa, majaiz, alif lam qamariyah, wajib mutasil, ya, mad wajib mutasil, izhar syafawi dan lain-lain. Nah, kita akan berfokus kepada nun mati dan tanwin, ya. Coba dari ayat ini mudah ini ya. Untuk tadi yang menyebutkan Ananda Pian, mana Ananda Pian? Hadir Ananda Pian? Coba. Nah, coba Ananda Pian, mana di situ yang dari kalimat tersebut atau ayat tersebut yang dihukumi sebagai ikhfa? Coba kasih contoh. Wa anzalna, Pak. Wa anzalna, ya pinter, Masya Allah, terima kasih, betul ya. Nah, ini warnanya merah sama dengan yang ini. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa dia disebut ikhfa?
Karena ada nun mati bertemu dengan huruf za. Za, ya betul sekali. Jadi ada nun mati bertemu dengan huruf zai. Jadi hukum nun mati dan tanwin. Jadi kita bahas dulu hukum nun mati dan tanwin ya. Bentar. Ini hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin ada berapa? Ada? Ada yang tahu? Hukum nun mati dan tanwin? Ada 5. Ada 5. Ya. Apa aja, Harnani? Idhar, Idhar. Terus apa lagi? gombi guna, Idhar, gombi guna. Terus? gombi laguna, Gombi guna, bila guna. Terus? ikfa, Ikhfa dan? iklab. Ikhla, betul sekali. Jadi kalau ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka nanti akan ada 5 hukum ya. Jadi nanti kita akan bahas lebih jauh sekaligus nanti untuk tugasnya ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada ayatnya. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum. Nah, ini ada contoh lagi. Ketika ada tanwin, ini ya. Ada tanwin bertemu dengan huruf fa, maka itu disebut dengan ikhfa. Ya. Oke, nah lanjut. Karena kita peer teaching jadi lanjut. Oke, ini lanjut untuk penjelasan Quran surat Al-Maidah ya. Balik lagi. Penanganan lebih lanjut ya, Mam. Tadi sudah membahas tentang tajwidnya. Lanjut di penjelasannya. Jadi menurut Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Syekh ya, disebutkan bahwasanya fastabiqul khairat adalah perintah untuk segera mengamalkan kebaikan, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti syariat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mengikuti syariat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan penasakh atau yang menghapus syariat-syariat sebelumnya serta membenarkan kitabnya yaitu Al-Qur'an yang merupakan kitab yang terakhir kali diturunkan. Jadi ketika Al-Qur'an diturunkan maka ajaran-ajaran atau syariat-syariat sebelumnya itu banyak yang dihapus atau digantikan ya. Nah, itu. Jadi intinya fastabiqul khairat itu ikut perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini penjelasan dari Quran surat Al-Maidah. Ini tafsir singkatnya. Nanti Pak bagikan bahan ajarnya nanti bisa dibaca untuk bahan bacaan serta diskusi ya. Nah, ini kandungannya. Setidaknya dalam isi kandungan surat Quran surat Al-Maidah ini, yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala memberi ujian kepada hambanya. Nah, itu makanya setiap orang memiliki ujiannya masing-masing ya. Jadi Allah ingin menguji hambanya, maka akan dilihat siapa yang terbaik di antara hambanya. Itu. Yang kedua, Al-Quran membawa kebenaran dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Artinya Al-Quran mengkonfirmasi bahwasanya sebelum Al-Quran itu ada kitab yang dijadikan sebagai pedoman syariat umat-umat terdahulu. Hanya saja ketika Al-Quran turun, maka Al-Quran menghapus atau menggantikan syariat-syariat sebelumnya. Terus yang ketiga, perintah memutuskan perkara berdasarkan Al-Quran. Yang keempat, perintah memaksimalkan akal dan potensi untuk kemajuan. Kelima, perintah berkompetisi dalam kebaikan sebagai rasa syukur. Yang keenam, anjuran menyempurnakan ibadah dengan amalan sunnah. Ya. Terus selanjutnya, yang yang ketujuh, manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertanggung jawab atas amalannya. Itu beberapa ininya. Nah, terus kita akan membahas perilaku yang mencerminkan Quran surat Al-Maidah ayat 48 ini apa saja sih? Tuh. Ini hal-hal yang sepele ya mungkin. Bisa dimulai dengan misalkan memulai aktivitas
dengan selalu membaca basmalah. Diakhiri dengan alhamdulillah. Terus istiqomah dalam berbuat kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berbuat baik istiqomah, artinya dilakukan terus-menerus. Terus peduli terhadap sekitar. Nah, ini kepedulian, kepekaan sosial perlu ditingkatkan sebagai cerminan daripada perilaku yang mencerminkan kajian Quran surah Al-Maidah ayat 48. Terus selanjutnya saat taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga pastinya menjauhi larangannya. Nah, ini ya, ada hadis tentang perintah berkompetisi dalam kebaikan ya. Nanti kita akan coba bahas singkat saja. Nah, ini hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mal fitanan kakito illailil mudlim yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiron au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, segeralah beramal sebelum datangnya fitnah ya. Seperti malam yang gelap gulita, artinya tidak jelas. Di pagi hari seorang lelaki dalam keadaan mukmin, lalu kafir di sore harinya. Sore hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin, lalu kafir di pagi harinya. Dia menjual agamanya dengan barang kenikmatan dunia. Itu. Jadi kenapa kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan? Karena dari dulu 14 abad lalu Nabi sudah menyuruh kita untuk bersegera dalam beramal kebaikan. Kenapa? Karena makin hari atau makin bertambahnya usia, bertambahnya tahun, itu cobaannya akan makin berat. Maka ketika kita bisa melakukan kebaikan sekarang, maka lakukanlah. Jangan menunggu hari esok. Ya. Nah, ini isi kandungan hadis, di mana perintah untuk segera beramal sebelum hilangnya kesempatan. Karena kadang kalau kita punya kesempatan untuk berbuat baik, kita menunda, itu kadang bisa terlewatkan. Ya, maka kalau ada kesempatan untuk berbuat baik, lakukan dengan segera. Nah, terus selanjutnya fitnah adalah kegelapan yang membuat manusia mudah tersesat. Artinya fitnah di sini cobaan ya, cobaan yang dalam Slide-nya mantap. Slide-nya nggak nampak, Pak. Oh, slide-nya udah nampak? Iya, Pak. Oke, sebentar ya. Mungkin jaringan. Sebentar ya. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Tadi ya, untuk perilaku yang mencerminkan hadis. Fitnah adalah kegelapan yang membuat manusia mudah tersesat. Artinya cobaan di yang tidak jelas itu bisa membuat manusia mudah tersesat. Nah, itu kejadian sekarang. Di mana baik dan buruk itu susah untuk dibedakan. Semua serba remang-remang. Kalau kata Ananda Ismail ya, saya ingat pernah ngomong remang-remang, tidak jelas. Tidak jelas, maka bisa banyak membuat manusia mudah untuk tersesat. Antara hak dan yang batil sudah sulit untuk dibedakan. Maka ketika kita ada kesempatan untuk berbuat baik, maka lakukanlah. Itu. Terus yang ketiga, keimanan manusia bersifat fluktuatif, artinya naik turun. Ya, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu senantiasa naik dan turun. Maka dari itu, ketika iman kita sedang naik-naiknya, maka dimanfaatkan untuk taat kepada Allah. Jangan sampai menunda hari esok. Itu ya. Oke, lanjut. Perilaku yang mencerminkan hadis tentang berkomitmen dalam kebaikan. Yang pertama, berbuat kebaikan sebelum terlambat, berikhtiar menjaga keimanan, waspada terhadap cobaan dalam melakukan amal soleh. Karena dalam melakukan amal soleh ini pasti kita akan dihadapkan banyak sekali cobaan. Itu ibarat kata ketika kita menanam padi pasti akan tumbuh rumput atau gulma. Tapi kalau kita nanam gulma biasanya tidak bakal tumbuh padi. Nah itu. Jadi kita ibaratkan kalau kita menanam kebaikan, melakukan kebaikan itu pasti ada saja cobaan atau fitnahnya. Ya. Nih, terus manfaatnya apa saja sih
ketika kita membiasakan diri berkompetisi dalam kebaikan, pastinya banyak sekali. Tuh, nih tempat yang baik di akhirat, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyayang, kehidupan yang baik, pahala tentunya yang sangat besar, ampunan Allah Subhanahu wa taala, jalan keluar atas permasalahan, rezeki yang tidak disangka-sangka, dan itu dan masih banyak yang lainnya lagi. Intinya membiasakan berkompetisi dalam kebaikan harus kita mulai sejak sekarang, ya. Oke, itu untuk materi kita tentang kajian Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Ya. Sebelum dilanjut, karena waktu kita sudah mau habis, boleh kalau ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Pak beri kesempatan. Aman semua? Hai Pak. Ya, gimana Ananda Ismail? Iya Pak. Saya ingin bertanya Pak. Iya. Bagaimana itu kira-kira Pak cara agar hati kita ini selalu tergerak untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Karena terkadang kawan itu ketika sudah ada nampak kebaikan tapi malah tidak mau untuk melakukan Pak. Jadi bagaimana kira-kira agar kita itu tergerak? Apa kira-kira saran dari agama biar hati kita selalu tergerak untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu? Itu saja Pak. Mohon. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Ananda Ismail, luar biasa pertanyaannya ya. Jadi ketika kita ingin tergerak selalu hatinya dalam kebaikan tentu harus dijaga. Karena hati ini bolak-baliknya sangat mudah. Maka itu harus dijaga. Formulanya banyak ya Ananda Ismail, mulai dari menjaga makanan, menjaga sikap kita di lingkungan, ya itu harus dijaga. Dan juga untuk masalah kebaikan ini itu ada istilah harus dipaksa, terpaksa, ya, terus bisa, biasa, dan terbiasa. Artinya kebaikan itu tetap harus dipaksakan dulu. Jadi ketika kita lagi down, misalkan iman kita lagi nggak bagus, maka kalau ada kebaikan yang ada di depan mata kita, sekalipun kita segan, paksakan untuk berbuat baik. Karena tidak ada yang ujug-ujug atau tiba-tiba langsung sukarela, langsung ikhlas, atau langsung semangat dalam berbuat kebaikan. 1001 itu karunia Allah. Tapi ikhtiar kita sebagai manusia, kebaikan harus dipaksakan terlebih dahulu agar bisa menjadi kebiasaan. Gitu Ananda Ismail ya. Oke Pak, harus dipaksakan ya Pak. Iya, kalau kita nggak dipaksakan, misalkan kita mau sholat tahajud, mungkin Ananda Ismail pengen jadi orang yang ahli tahajud. Kalau tidak pernah dipaksakan sampai kiamat tidak bakal sholat tahajud, ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Itu pokoknya nomor satunya, apa yang ada kebaikan di depan mata kita lakukan. Mungkin Ananda lagi lewat depan kelas, nah ada sampah di kelas, tidak usah nunggu ada yang ngambil, tapi langsung ambil oleh kita. Nanti bisa langsung dimasukkan ke dalam kotak sampah, gitu ya. Oke Pak. Oke, paham ya semua ya? Paham Pak. Ya Allah, nah karena waktunya tinggal 5 menit lagi, jadi sebelum Pak tutup, ya pembelajaran kita pada kesempatan hari ini ada tugas. Jadi tugasnya, bentar ya, tugasnya yaitu tugas lagi. ya nanti ada tugas. Nanti ada LKPD yang akan dibagikan kepada Ananda semua, nanti dibagikan oleh ketua kelasnya ya. Nah ini Pak jelaskan dulu, jadi biar tidak bingung ya. Bisa lihat ya. Ini nanti akan dibagikan oleh ketua kelasnya tentang penilaian sikap. Nanti ada dicentang ya, misal setelah mempelajari ini telah tumbuh kesadaran dalam diri saya untuk bersegera berbuat kebaikan. Kira-kira setuju, ragu-ragu atau tidak setuju. Nanti dikasih alasan di sini ya. Siap? Halo, siap Pak Nana? Siap Pak. Yang kedua, diri saya telah dididik untuk berusaha ikhlas dan tawakal apabila cita-cita belum tercapai. Setuju, ragu-ragu dan seterusnya.
Nanti tugas ini silahkan dikumpulkan di minggu depan. Nanti insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran, akan lebih mendalam tentang kaitannya kajian Quran Surah Al-Maidah ayat 48 tentang berlomba-lomba dalam kebaikan ini. Ya, mungkin itu saja yang dapat Pak sampaikan. Lebih dan kurang Pak mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Mari tutup pertemuan kita dengan sama-sama melafazkan doa kifaratul majelis ya. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan, pada Allah sama-sama kita mohon ampun. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah billahi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.